Tanya teman-teman. Loh lah, ini matanya. Ada matanya teman-teman. Nah, kemungkinan arca prasejarah. Kan nggak apa-apa, langsung diambil gitu nggak apa-apa. Oh iya. Kita kembalikan. Maaf. Iya. Maaf teman. Rahayu, Pak. Iya. Rahayu, Pak. Teman-teman, ada batu bata raksasa. Oh, ini asli kuno ini, asli ini. Asli ini. Ukurannya itu luar biasa. Bukan bata buatan orang zaman sekarang, bukan itu kan? Nah, bata sekarang itu kecil-kecil, nggak ada yang separuh selebar ini. Loh, ini ada lingkarannya ya. Ada yang mengatakan ini bata perempuan, teman-teman. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nuwun sewu Pak, dengan Pak siapa ini Pak? Pak Min. Pak Min ya, warga lokal sini saja. Sini, ya. Sering ke lokasi ini Pak? Sering. Pak Min di lokasi ini sering ada penampakan apa saja Pak? Kalau saya sendiri sih jarang penampakan. Kalau mungkin cerita tutur warga setempat Sering Pak? ada kayak penampakan kayak jenis kuntilanak atau Terus? kayak ular gitu. Ular? Iya. Ular gaib apa ular asli Pak? Gaib. Gaib Pak, banyak Pak ya? Gaib terkadang sini. Apa di sini itu bekas apa ya, kerajaan-kerajaan kuno Pak? Kayaknya masalah batu bata besar di sini banyak. Di mana Pak? Sana. Di sana Pak ya? Di daerah sana? Ya, di sini ada makam. Itu ada makam Pak ya? Iya, ada makam. Makam yang orientasinya timur barat ya? Itu makam suku Talang ya, kemungkinan suku Talang, tapi sebenarnya teman-teman, menurut kita membuka literasi kuno ya, ketika Cheng Ho bersama rombongan orang-orang Tiongkok melakukan muhibah ya, jalinan perdagangan, ini Mahuan ini mencatat secara detail. Salah satunya yang dicatat adalah teknik-teknik memperlakukan jenazah. Jadi dalam kitabnya Yin Ye Shen Lang tahun 1433 Masehi, itu Mahuan mencatat bahwasanya orang-orang Majapahit itu tidak hanya dibakar dalam upacara ngaben. Itu memang kebiasaan para raja atau para pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Rakyat Majapahit pada umumnya itu juga tidak dibakar. Antara lain mereka ditanya kepada yang mau mangkat itu, nanti kalau setelah mangkat diapakan? Dilarung di Sungai Berantas, dekat dengan Sungai Berantas ya, atau kemudian dikuburkan, itu kubur kuno Pak, dengan orientasi itu timur barat, atau mungkin ditaruh di dalam hutan gitu ya, di gua-gua seperti itu. Jadi tidak hanya dibakar saja teman-teman ya. Ini mungkin bisa memberikan sedikit ya wawasan atau juga sedikit diskusi dari teman-teman. Di situ Pak, ini Pak, kayaknya ada fosil ular Pak. Loh, ini Pak, ini apa ini Pak? Nah, ini pelungsungan ular teman-teman ya. Oh iya, asli itu. Real itu. Coba saya lihat kamera. Lah ini teman-teman. Ini kulit ular teman-teman. Kelihatannya ular hijau Pak ya. Iya. Asli itu, real Bahasa itu. Jawanya ular hijau itu Pak. Luwuk. Ular luwuk ya. Iya. Bukan ular yang senengannya dibawok Pak ya. Bukan ya. Oh iya. Yang hijau itu bukan yang janur itu ya, bukan ya? Oh, ada yang janur, ada yang Janur itu hijau ya, Pak ya? Nah, Hijau. Ini nggak ada bisanya Pak ini Pak ya. Wah, Kalau ini nggak ada. nggak ada Oh, kalau nggak itu. ada, Pak, ya? Itu kan kulitnya itu, Kang. Jadi ular Kalau hijau ularnya ini ada. konon katanya memiliki racun lebih kuat daripada ular kobra 10 kali lipat Pak. Iya. Nah ini luar biasa Pak. Ini Pak, ada fosil ular raksasa Pak. Loh, apa mana ini kira? Ini kayaknya fosil ular raksasa. Ini Fosil ya? Nah ini memanjang ke sini teman-teman. Nah ini tubuhnya sudah melapuk. Kelihatannya ini sudah ratusan tahun teman-teman ya. Saya coba Kang, saya tunjuk Kang, biar tahu di kamera Kang. Saya tunjuk yang mana tadi? Ini teman-teman. Fosilnya itu loh. Teman-teman. Oh iya. Memang ini adalah fosil ular ya. Mungkin selama ini dikira kayu kering, ternyata ular ini. Oh, ini fosil berarti ya? Ular ini teman-teman. Nah, kita biarkan saja teman-teman ya. Oh, Kita fosil melakukan ular. eksplorasi di sini karena di sini itu tinggalannya yang sangat bersejarah Pak ya. Coba kita Pak bisa ditunjukkan ya. Nah ini fosil ular teman-teman. Nah itu ada yang raksasa yang besar sekali. Dikira tadi kayu. Kelihatannya kan kayak kayu itu ya. Dikira kayu kering. Iya, Ternyata ini fosil ular. Ekornya ke sana sampai semak belum. Ya Allah, iya. Besarnya ini teman-teman ya. Tapi memang gimana lagi, wong ini tempat memang di hutan ya. Banyak sekali, iya. Kulit ular asli, juga ada fosil ya. Juga fosil iya. ular raksasa teman-teman. Kalau ini orang nggak ngerti ya pasti dikira kayu. Iya, ada. Coba kita lanjutkan Pak. Mana Pak bisa ditunjukkan batu bata kunonya Pak? Ini apa ini Pak? Ini kayak apa ya? Model Nah, ini apa tadi? menhir. Menhir. Dan dolmen kecil ini Pak ya. Iya Pak, coba kita lihat ke yang lain ya. Mungkin di kalau ada arca mungkin Pak ya. Apa ini arca ini Pak? Loh, topeng Pak, ada matanya Pak. Loh, Oh iya. matanya teman-teman. Loh lah, ini matanya, ada matanya teman-teman. Nah, kemungkinan arca prasejarah. Kan nggak apa-apa, langsung diambil gitu nggak apa-apa. Oh iya, kita kembalikan. Maaf. Iya. Maaf teman, rahayu Mbak. Iya. Rahayu Mbak. Jangan, Kang. Ya, banyak kutukan di sini ya, hati-hati ya. Hati-hati Kang. Berdoa sebelum masuk ke sini sesuai agamanya masing-masing. Kita tadi di sana aja sudah ketemu sama yang aneh-aneh. Loh, teman-teman,
ada batu bata raksasa. Oh, ini asli kuno ini, asli ini. Asli ini. Ini Majapahit juga Loh, ya. ukurannya itu luar biasa. Bukan bata buatan orang zaman sekarang, bukan itu kan? Bata sekarang itu kecil-kecil, Ini nggak ada yang separuh lebar ini. ini. Separuh. Loh, ini ada lingkarannya ya. Ada yang mengatakan ini bata perempuan, teman-teman. Oh. Yang lurus itu bata laki-laki. Oh. Nggak tahu ini kajiannya seperti apa. Ada yang mengatakan ada batu bata perempuan, ada batu bata Oh, laki-laki. itu ngunci maksudnya, buat Iya, ngunci. mungkin. Ya. Itu kunci mungkin ya. Ngunci. Nah, ya coba kita lihat ke yang lain, Pak. Apa, Pak? Apa ini? Oh, ini bekas buli-buli, teman. Bukan tulang dah itu kan? Bukan, ini semacam buli-buli atau kendi kecil. Kalau di kamera kok kayak jamur itu ya? Ya, kayak jamur ya, tapi Iya. ini, berglasir. Kelihatannya ini diimpor dari Tiongkok selama pelayaran Cheng Ho. Ya, Cheng Ho itu datang 7 kali ke Cenghu itu apa Kang Cenghu itu Kang? Muhammad Cheng Ho itu Nama orang ya itu? Iya, nama orang. Walah, berarti masjid Cenghu itu diambil dari Iya, nama orang jadi juga dulu ya? Di tahun 1406, 09, 011 sampai 1433 itu Laksmana Cheng Ho itu belayar ya dari Tiongkok, yang itu memang temannya Kaisar Yongle selama kecil itu dia senantiasa bermain dengan Yongle. Kemudian Kaisar Yongle ini memiliki misi besar untuk menjalin perdagangan. Jadi kapal layar Cheng Ho dengan 1000 kapal, sekitar 20.000 awak kapal ini berlayar ya dari Kanton Tiongkok ini menuju Asia Tenggara, kemudian menuju ke India, sampai ke Teluk Persia, Laut Merah, menunaikan haji sampai ke Afrika Timur ya, sampai Somalia. Sejarahnya panjang berarti ya. Membawa kain sutra, keramik Tiongkok dan koin kepeng. Ini diberikan kepada raja-raja yang Koin disinggahinya. kepeng itu yang tengahnya berlubang itu, jangan iya, ada ya. yang mengatakan koin gobok. Hopok itu ya, koin ya. kepeng Tiongkok Itu ya. temannya itu kayaknya bingung itu ngapain itu? Kayaknya bingung itu temannya. Bingung, Pak. Cari artefak-artefak yang ini juga Oh, artefak-artefak banyak Pak di sini. Apa artefak itu Kang? Loh, iya ini tumpukan batu bata kuno Pak ya. Lo. Ini iya rek, nenek iki asli iki lho. Batu bata kuno bertumpuk-tumpuk ini. Ini biasanya ada kalau guntingnya Pak ya di bawahnya ya. Iya. Loh, hati-hati, iki teman-teman, asli ya. kuno iki. Hati-hati, biasanya di bawahnya ada kelaban, kalau jengking, ketunggeng gitu ya. Jadi kita kalau megang artefak-artefak kuno ini harus hati-hati. Terutama disarankan membawa sarung tangan ya. Semakin kesini saya kok semakin yakin kalau di sini memang tempat pusatnya kerajaan ini. Iya, diduga ini pusat kerajaan yang tersembunyi. Mas. Loh, Kamu ya. ini berarti Batu bata ini ya. Berarti kalau dikumpulkan tembok ini, apalagi diekskavasi, ini seperti The Great Wall of China. Itu Seperti loh. tembok besar Cina ini. itu yang terkenal itu ya. Ini tembok besar Majapahit, Betul. Ya, ini luar biasa sekali nih. Bahkan batu-batu batanya itu ya sangat besar-besar dan sangat tebal-tebal seperti ini ya. Nah, ini juga mirip dengan pembangunan tembok Konstantinopel, Wall of Konstantinopel ya, di Turki saat ini. Pak, ini luar biasa Pak, ini tinggalannya Pak ya. Ini perlu diekskavasi loh teman-teman. Ini bisa, semoga video kita itu didengar oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Iya, betul. terkenal, Biar tidak terbengkalai ya. Atau Balar ya, bisa melakukan penelitian, edukasi, eksplorasi, dan terutama bisa kemudian ini diungkap sejarahnya teman-teman ya. Iya, Biar betul tahu itu. sejarahnya dan konteksnya seperti apa teman-teman. Pak, mau kemana Pak? Apa Pak? Cari ini biar jadi kan tunjukkan sampai-sampai ya. Ini bekas struktur bangunan. Oh iya, ini ada struktur ketiga. Oh iya. Ini benteng berlapis 3. Oh beda Kang, kalau yang ini bukan bata, ini batu kalau Iya, ini Kang. batu ini. Campur bata Pak ini. Ada Pak. ya? Iya, ini bata-batanya diselempit-selempitan ini Pak. Di celowok-celowokan ada Pak. Batu-batanya banyak. Loh, apa ini Pak? Kumpulan artefak. Oh itu artefak itu. Kumpulan artefak-artefak yang sangat penting Pak. Bisa duduk di sini Pak. Coba kita berdiskusi masalah artefak-artefak ini Pak. Ternyata artefak-artefak di lokasi ini tidak hanya artefak batu Pak ya. Iya. Loh, ini apa peluru kendali era kerajaan Majapahit Pak? Untuk pepes kayak ini zaman dulu ya. Pepes. Pipisan. Pipisan ya. Oh, cara menggunakan. Jadi ada batu pipisan. Dulu bentuknya mungkin seperti agak datar seperti ini, agak cekung gitu ya. Terus kemudian ada beras yang sedang direndam agak lembut gitu ya. Nah, itu biasanya kemudian dihaluskan gini, Pak ya. Iya, itu. Nah, dihaluskan gini, Pak ya. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh para perempuan untuk membuat bedak. Karena dulu mungkin tidak ada toko kosmetik. Kalau seperti sekarang istilah Jawanya diulek gitu ya, diulek betul atau ya. dihaluskan. Jadi bisa untuk campuran Kosmetik, ya. gitu ya. Kosmetik kalau zaman dulu itu biasanya pakai rumput teki Pak ya. Iya. Rumput teki yang harum itu Pak ya. Iya. Dicampur beras Pak ya. Iya. Nah itu dihaluskan seperti ini. Berarti ini dulu namanya batu gandek teman-teman. Batu Nah, gandek. ada lagi Pak ini. Nah ini
putus Pak ini. Ini juga halus kelihatannya Pak. Iya, tapi panjang ya. Halus mulus ini Pak, seperti pipi ya. Ada panjang ini. Ternyata banyak juga peninggalan-peninggalan di sini ya. Iya Pak, ini juga. Itu dibawa keluar dari sini, dibawa pulang boleh ya itu. Loh, ini banyak ini. Nah, kalian ini fragmen alat-alat upacara kelihatannya. Yang dalam fungsi magis. Kayak ada apa namanya ukir-ukirannya itu ya. Iya, ada ukiran lengkuk ya. Agar kemudian dipegang itu enak, gerinjel-gerinjel. Nah, itu. Nah, ini ada terakota, teman-teman. Nah, ini kelihatannya hiasan apa ini, Pak ya? Ini hiasan Pak ini. Apa namanya? Tiang-tiang kayu yang ditempelkan. Nah, di tiang kayu. Bentuknya seperti candi, teman-teman ya. Nah, ini apa lagi nih, teman-teman? Nah, ini. Oh, ada tulang. Nah, ini teman-teman, ada tulang gigi. Nah, kemungkinan ini tulang gigi mamalia, teman-teman, yang masih bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau ribuan tahun berarti ya dinosaurus, Kang? Bukan ini. Kalau mamalia gitu. Ya, mamalia ini kelihatannya gigi kerbau liar atau sapi liar ini, banteng ya. Berarti ya kalau kerbau purba ya. Kalau ribuan tahun yang lalu. Ini. Itu menjadi fosil itu. Nah, ini juga ada hiasan seperti ini, segitiga tumpal. Kira kerajaan Majapahit kemungkinan ya. Ada ini namanya apa? Glasir ya, glasir. Jadi teknologi beling atau penggelasiran ini pada zaman kuno cuma ditemukan di Tiongkok. Jadi ada provinsi-provinsi yang ditugaskan oleh kerajaan untuk benar-benar fokus ya membuat kerajinan rumah tangga. Tapi ya. Jauh sekali ya dari Tiongkok bisa ke bawahnya sampai sini. Ya di bawah Cengho tadi. Oh iya. Di kapal Cengho orang Jawa juga sampai ke Tiongkok membawa 5 lada, pala, cengkeh, kayu manis dan jahe, teman-teman. Itu yang termasuk rempah-rempah itu kan. Rempah-rempah ini dari Majapahit ditukar dengan alat-alat seperti ini, termasuk perhiasan emas. Dibarter ya istilahnya. Dibarter. Jadi di Sungai Huangho di Tiongkok atau Sungai Kuning di Sungai Yang Sekiang di provinsi-provinsi ini banyak dihasilkan keramik seperti ini sebagai kerajinan rumah tangga. Jadi di provinsi-provinsi itu ada biasanya di pantatnya keramik ini ada tulisannya provinsi. Misalnya Gansu. Nah, itu artinya dihasilkan di provinsi Gansu. Nah, ini teman-teman. Lah, ini teman-teman ada mangkok raksasa. Loh. Ini coba ketebalannya sekitar 2 cm. Tebal itu kan? Tebal sekali. Berarti cewek-cewek dulu kuat ya kalau bawa makanan itu. Ya karena orang zaman dulu kan besar-besar juga kan. Raksasa sebesar-besar karena makanannya itu alami dan banyak daging-dagingan. Betul. Daging kerbau. Itu saya baca di kitab Darmo Gandul itu kesukaannya itu dendeng gembluk. Darmo Gandul itu yang itu Sabto Darmo kalau tidak salah itu ya. Sabto Balon itu ya. Ya Darmo Gandul itu. Itu makanannya orang dulu itu suka dendeng gembluk, sate rase gitu. Loh, Pak. Kok dendeng gembluk itu namanya? Iya, apa gembluk itu, Pak? Gembluk. Tahu? Hah? Nggak tahu. Tapi cilik mungkin, Pak. Iya. Nah, mungkin ya. Gembluk itu kan dikerenceng itu. Apa yang direseng-reseng? Iya, biasanya reseng. Direseng-reseng, gembluk tak, Pak? Gembluk. Apa itu, Pak? Kok gembluk, Pak? Yang dekat stasiun itu. Oh, stasiun. Zaman dulu stasiun. Zaman dulu. Iya, zaman dulu stasiunnya pakai kuda mungkin, Pak. Kuda, iya. Iya, kuda ekspres. Nah, ini ada mangkok, teman-teman. Pot, Pak. Mungkin ini seperti ini ya, gentong. Vas bunga kayak vas bunga. Ya. Biasanya ini untuk menaruh harta karun, Pak, biasanya. Koin kepeng biasanya seperti itu. Loh, banyak sekali, teman-teman. Selain juga loh, ini ada mangkok, Pak. Nah, ini kayak mangkok sup kuno ini, Pak, terbuat dari tembikar lokal. Jadi masyarakat Majapahit gitu ya, masih kekuatannya atau pengetahuannya itu masih hanya bisa membuat tembikar-tembikar yang berwarna merah seperti layar dan cowek seperti ini. Teknologi ini hanya ditemukan di Tiongkok, teman-teman. Tapi kemudian mata-mata Jawa itu kemudian juga menyelidiki sik. Ya, menyelidiki sik, Pak ya. Ya. Menyelidiki. Ya. Nah, itu termasuk apa itu, Kang? Menyelidiki. Telik sandi itu loh, Pak. Oh, menyelidiki. Menyelidiki. Iyalah ya. Nah, itu ke Gansu, Pak. Nah, itu kemudian teknologi itu, pengetahuan itu dibawa ke Gresik. Di konon katanya di Gresik itu ada batuan putih yang bisa untuk membuat keramik berglasir. Yeah. Namanya Digosari, Pak. Nah, ini luar biasa sekali, Pak ya. Dan seperti ini kemudian alat-alat upacara. Kalau ini itu juga luar biasa, Pak. Ini kayak apa ini, Pak ya? Nah, ini ada telinganya. Mungkin ini tutup genuk mungkin, Pak ya. Yeah. Itu penutup genuk, Pak ya. Ini luar biasa, teman-teman. Kita di saat ini di lokasi ini penuh dengan harta karun era kerajaan Majapahit, Pak ya. Semoga lokasi ini bisa dikajian ya untuk para ahli ya. Ya, kita juga sudi banget untuk mengantarkan baik itu mahasiswa, pelajar maupun para peneliti ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, Pak ya. Nah, silakan saja para peneliti bisa meneliti perkampungan era kerajaan Majapahit, ragam hias dan cita rasa kebudayaannya, Pak ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Amin.
Ya, terima kasih untuk Pak Akangnya ini ya sudah dijelaskan semuanya, dan kita juga banyak sekali dapat pelajaran, dan kita ambil juga positifnya pasti banyak ini ya. Ya mungkin bisa ditutup aja Kang, silakan ditutup aja sekalian, nggak apa-apa. Oh, ditutup Pak Iya, ya? nggak apa-apa. Jadi masa lalu bukanlah barang rongsokan, melainkan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Apalagi Pulau Jawa mengajarkan pengalaman hidup manusia selama 1,5 juta tahun yang lalu, sejak ditemukan Pithecanthropus erectus atau manusia berdiri tegak. Di Mojokerto juga ditemukan Homo mojokertensis. Ini sesuatu yang sangat berharga, terutama Majapahit bisa menjadi inspirasi bagi terbentuknya negara Indonesia modern. Ada kitab Tantular memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini luar biasa sekali, menjadi semboyan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita yang berada di bumi Majapahit patut berbangga. Kalau saat ini pemerintah baru menggalakkan dan mau membangun miniatur istana Majapahit, kita dukung saja Pak ya, agar generasi muda itu bisa merasakan suasana era kerajaan Majapahit. Apalagi di situ banyak yang jadi tokoh aktor putri-putri kerajaan atau Sekar Kedaton. Pasti kerasan para wisatawan Pak ya. Berarti jas merah ya? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rahayu. Rahayu, 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 rahayu.